Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, pagi Mbak. siswa yang Bapak bangga dan sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Bapak sehat. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita Amin. senantiasa belajar dan terus semangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, khususnya di kegiatan pembelajaran informatika ini. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi sistem komputer, yang dimana sistem komputer ini dalam pertemuan ini akan terbagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem komputer, yaitu di sini ada Bapak ngawali dulu dengan peta konsep Bapak sebelum kita masuk ke materi. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang kita pelajari. Jadi di dalam informatika ini, ilmu informatika ini, kita harus mengetahui apa itu kerangka kurikulum yang kita sekarang pelajari. Di situ ada elemen literasi digital yang dimana terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama ada berpikir komputasional, ada teknologi informasi dan komunikasi, kemudian jaringan komputer dan informatika, kemudian ada sistem komputer dan dampak sosial dari informatika. Jadi dari sini kita berkesinambungan untuk materi ini. Nanti kita pelajari satu persatu secara perlahan, secara baik. Namun kita untuk materi ini kita langsung terfokus eh, ke materi, yaitu sistem komputer ya. Namun kita harus terlebih dahulu apa sih literasi digital itu? Mungkin anak-anak ada yang pernah tahu apa itu literasi digital? Mungkin ada yang tahu pernah mendengar bahasa literasi digital. Kalau saya sering digital Bapak. Oh ya, sering main digital ya. Ya, Ya. mungkin Bapak akan menyampaikan apa itu yang dimaksud literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan individu untuk untuk mengakses atau menggunakan atau mengevaluasi melalui teknologi digital. Jadi dalam perkembangan teknologi saat ini kita sangat erat kaitannya dengan digitalisasi ya. Zaman era digitalisasi, makanya kita harus senantiasa belajar. Tidak harus kita malas belajar, kita harus senantiasa belajar informatika ini, khususnya literasi digital ini. Karena jika kita tidak belajar dari sekarang, kapan lagi? Sedangkan ilmu digital semakin hari semakin berkembang pesat. Baik, kita langsung langsung masuk ke materi, yaitu tentang sistem komputer. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada pekan ini, pada saat ini kita akan mengetahui. Jadi siswa diharapkan mampu mengidentifikasi apa itu perangkat keras. Yang pertama, tujuan yang kedua yaitu siswa mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras itu. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen penyusun dalam perangkat keras. Yang terakhir yaitu siswa mengetahui jenis-jenis perangkat lunak, seperti itu. Jadi secara umum pada pertemuan pertama ini untuk materi sistem komputer ini kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang 4 ini. Selanjutnya, alur materi yang kita pelajari yang pertama, dari sistem komputer ini kita harus mengetahui bagian-bagiannya ya. Ada hardware atau perangkat keras, ada software, perangkat lunak, kemudian ada pengguna. Apa itu pengguna? Ya, pengguna itu adalah kita sendiri selaku pengguna, adalah manusia ini ya penggunanya untuk sistem komputer. Dimana ketiga komponen ini dalam sistem komputer ini saling berkesinambungan ya, uh, saling terhubung. Jika sistem komputer tidak ada salah satunya ini, maka ibaratkan barang itu tidak dapat berfungsi secara maksimal. Istilahnya mesin itu tidak dapat berfungsi secara maksimal. Jadi kita harus memerlukan software ya, kita juga harus memerlukan hardware, dan juga kita juga ada yang mengoperasikannya, yaitu pengguna. Begitu, saling berkesinambungan.
Selanjutnya kita masuk ke materi komputer, ya sistem komputer, yaitu ada sistem input atau pemasukan. Di sini ada data dimasukkan, kemudian diproses. Setelah diinput kita proses dalam sistem komputer. Nah, di proses itu kita pasti melibatkan penyimpanan ya, baik itu menggunakan flash disk atau memory card atau bahkan uh, uh, penyimpanan lainnya seperti itu. Kemudian setelah kita proses tugas kerja apa yang kita inginkan, kita selesaikan, kemudian kita keluarkan atau kita hasilkan ya, output ya. Itu bisa di print out atau bisa cetak seperti itu. Ya, secara spesifik perangkat lunak atau perangkat keras ini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada perangkat lunak, ada software. Itu contohnya sistem operasi ya yang digunakan oleh sistem komputer. Ada Microsoft, ada Linux, ada dan lain sebagainya. Untuk perangkat keras di situ ada apa itu? Ada mouse, ada printer, ada komputer mini, dan ada penyimpanan yaitu memory card ya. Secara umum kalian apa yang membedakan yaitu untuk perangkat keras dan perangkat lunak ini? Coba barangkali ada yang mau berpendapat atau berargumentasi dari sepemahaman kalian. Hardware itu apa yang mencolok, software itu apa? Kalau menurut saya Pak Rizky, kalau biasanya saya kan pakai HP. Kalau Ya, yang software itu biasanya diinstal. Kalau yang hardware itu biasanya peralatan. Jadi kalau hardware itu menurut saya itu yang ada bendanya Pak. Kalau yang software itu yang tidak ada bendanya. Seperti itu. baik. Terima kasih. Jawabannya sangat benar sekali. Jadi memang seperti itu. Jadi software itu memerlukan aplikasi seperti itu, sedangkan hardware itu adalah benda ya, atau bisa dikatakan kalau software itu yang tidak terlihat ya, tapi dia bisa digunakan. Kalau hardware itu adalah barang yang bisa dirasakan, dipegang, disentuh seperti itu. Jadi cara mudah untuk kita membedakannya seperti itu. Ya, kalau diistilahkan dalam kehidupan kita itu kita bisa mengibaratkan sebagai yaitu wujud manusia ini, wujud manusia. Wujud manusia itu kan terbagi menjadi beberapa organ ya. Misalkan ada otak, ya. Otak itu adalah diistilahkan sebagai hardware ya. Jadi perangkat kerasnya. Otak kan bisa dirasakan kan, bisa dipegang. Misalkan kita beli makanan itu ya, lauk ya, otak-otak itu kan bisa dipegang ya, bisa dirasakan. Kemudian untuk software itu adalah atau tugas kerja kita. Jadi ketika otak itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, berarti dia berpikir. Kemudian ada yang yaitu penggunanya. Siapa penggunanya? Ya bisa tangan, karena kita manusia ada tangan, kaki. Jadi digunakan ke arah yang mana? Apa ini ketika berjalan pastinya menggunakan kaki, kalau mengambil sesuatu itu menggunakan tangan. Jadi saya mendapat ilmu dari guru saya, yaitu Prof. Inggriani, kalau nggak salah saya masih ingat. Beliau memberikan informasi kepada kita bahwa lebih baiknya kita tuh terlebih dahulu suatu. Jadi berpikir kemudian melakukan perbuatan ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan terlebih dahulu kemudian berpikir. Itu yang sangat tidak baik ya. Jadi pastinya kita harus mengawali kegiatan apapun itu dengan cara berpikir terlebih dahulu, kegiatan ini bermanfaat seperti apa, caranya seperti apa agar lebih mudah. Kemudian baru kita mempraktekkan ya. Seperti kita ibaratkan seperti itu. Jadi secara mudahnya. Ini ada contoh-contoh jenis-jenis komputer ya. Ada mikrokomputer, ada personal komputer, ada mini komputer, mini PC dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis komputer yang saat ini kita ketahui. Kemudian dari
sistem komputer tadi ada perangkat keras, perangkat lunak, kemudian ada pengguna tadi, pastinya ada dampak ya, ada dampak dari ketiga komponen tersebut, yaitu menghasilkan interaksi dari komputer tersebut. Di sini Bapak bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi antara manusia dengan komputer ya. Ini contohnya kita ketahui ketika kita sedang belanja di supermarket ya. Itu kan ada kita transaksi kepada kasir ya. Sedangkan kasir biasanya ketika barang yang kita terima itu menggunakan kita akan diminta untuk barang itu akan di scan ya, menggunakan scanner, menggunakan aplikasi tertentu ya. Biasanya untuk yang sekelas pertokoan yang bagus atau yang lumayan canggih, dia menggunakan aplikasi khusus ya untuk menghitung jumlah barang yang akan dibeli. Kalau rumah sakit juga ada aplikasi khususnya untuk mendata pasien yang begitu banyaknya. Begitu juga untuk kantor-kantor ya, untuk mendata arsip-arsip dari kantor tersebut. Kemudian yang kedua ada interaksi ya. Ya, ini contohnya ada interaksi hardware dan sesama hardware. Jadi perangkat keras dengan perangkat keras. Contohnya ya, ketika kita akan mencolokkan ini apa namanya, mencolokkan akan menyambungkan headset ya, atau misalkan flash disk lah, perangkat keras ya, perangkat yang kita masukkan ke komputer. Jadi ada dua perangkat yang kita jadikan jadi satu seperti itu. Ya, kemudian di sini tujuannya yaitu akan digunakan sebagai sarana komunikasi. Jadi antara perangkat hardware dengan hardware itu akan menghubungkan untuk sebagai sarana komunikasi. Baik, dari kesimpulan materi yang pertama ini tentang sistem komputer tadi, Bapak menyimpulkan ya, di sini terbagi menjadi 5 kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem komputer itu terdiri dari ada perangkat keras dan ada perangkat lunak yang membentuk sistem yang disebut melakukan komputasi ya, atau berpikir komputasi. Yang kedua yaitu saat ini perangkat lunak atau perangkat keras bekerja dalam sistem jaringan ya, sistem jaringan untuk dipakai pribadi maupun kelompok di era digitalisasi saat ini. Jadi saat ini dengan berkembangnya teknologi, alat digital atau gadget kita itu sangat penting bagi kita untuk sarana komunikasi ya, untuk baik untuk mengerjakan pekerjaan kantor atau komunikasi dengan relasi segala macam. Bahkan untuk saat ini gadget itu bisa sebagai asisten pribadi kita ya. Jadi bisa dikatakan kalau orang yang sangat erat hubungannya dengan dunia pekerjaan, pastinya ketika HP itu tertinggal, dia akan otomatis akan berusaha mengambilnya, bahkan sudah sebagai hal yang penting lah di saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga, aspek yang diajarkan adalah aspek berpikir ya, dan problem solving, bukan bagaimana mengoperasikan sistem komputer ya. Jadi tujuan kalian dipelajari di sekolah ini terkait materi informatika, yang pertama kalian tidak harus menjadi IT atau programmer ya. Jadi tujuan kalian ini adalah cara berpikir kalian, cara memecahkan suatu permasalahan ketika kalian belajar sistem satu ke sistem yang lainnya tidak bisa terkoneksi, apa hal yang kiranya perlu diperbaiki, seperti itu. Kemudian yang kesimpulannya keempat yaitu siswa diharapkan mampu membedakan ya apa itu perangkat keras dan perangkat lunak dan analogi yang tepat. Dan yang terakhir, ada progres ya dari setiap belajar sistem komputer. Jadi tidak stagnan ya. Jadi ada peningkatan. Yang dulunya kalian tidak tahu apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak. Mulai sekarang Bapak harap kalian sudah mempunyai gambaran, mempunyai ilmu baru. Oh, ternyata kalau mouse ini termasuk perangkat keras, Pak ya. Iya, karena tadi Bapak bilang bisa disentuh, bisa dirasakan. Sedangkan aplikasi yang Microsoft itu adalah perangkat lunak, karena itu suatu aplikasi yang harus terinstall terlebih dahulu.
Jadi harus kalian mulai memahami tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk tugas Bapak, tugas kalian, Bapak buat kelompok ini terbagi menjadi 5 kelompok. Nanti kalian silakan di rumah mulai merancang apa perangkat keras apa yang bisa kalian buat. Jadi kelompok nanti sekreatif mungkin, bisa dibuat dari kardus. Jadi tidak ada halangan bagi kita di sekolah lain, khususnya kalau yang tidak ada lab, tidak ada sarana untuk belajar, itu tidak ada hal seperti itu lagi. Jadi kita harus tetap belajar apapun kondisi yang kita punya, disyukuri. Jadi harus belajar terus, tidak ada kata tidak bisa belajar. Jadi kita harus semakin ke depan semakin meningkat pembelajaran pada informatika ini. Begitu untuk pertemuan ini. Mungkin pertemuan kedua nanti kita akan melanjutkan dengan jaringan komputer, dan masih ada pertemuan ketiga. Yang jelas antara materi ini sampai selanjutnya ada kenaikan ya, ada progres ya. Begitu dari Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bapak yang mungkin tidak jelas, atau ada hal yang mungkin ada yang sedikit baru diterima karena mungkin ada bahasa-bahasa yang agak susah ya, jadi bisa ditanyakan. Begitu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya itu nanti insya Allah kita berkelompok, nanti baginya sekarang atau nanti kita bagi secara Iya, mandiri Bapak? biar ini bagi secara mandiri ya. Jadi selain Bapak memberikan tugas, juga ada tanggung jawab kalian lah untuk membagi secara mandiri. Jadi Bapak tidak lagi membagi sendiri, tapi kalian silakan secara mandiri membentuk kelompok. Kemudian minggu depan silakan peralatan yang kalian siapkan dibawa ke sekolah. Begitu kita akan belajar untuk materi selanjutnya terkait jaringan komputer. Begitu, cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih atas antusiasnya pada pembelajaran pada pagi ini. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar, sehingga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri pada pertemuan ini dengan kita bersama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Terima kasih anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.